warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita berjumpa lagi melalui pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas novel populer dan novel serius. Mengapa harus menyebut novel populer dan novel serius? Sebetulnya banyak sekali karya novel yang berkembang di Indonesia, tentu saja dengan tema dan cerita yang menunjukkan perkembangan pula, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pengarangnya. Ini saya memperlihatkan hasil penelusuran di Google, banyak sekali novel yang ada yang tercatat di belantara pernovelan di Indonesia ya. Hanya sebagian kecil saja. Nah, sekarang kita membahas novel populer. Novel populer itu termasuk karya kebudayaan populer ya. Biasanya berangkat dari niat komersial pengarangnya, termasuk juga penerbit. Tujuan utamanya menghasilkan sesuatu yang bersifat materi. Biasanya ditunjukkan untuk seluruh lapisan masyarakat dan mengutamakan unsur hiburan. Faktor hiburan membuat bermunculan karya populer yang ditulis hanya untuk menghibur belaka. Bahkan bermunculan novel yang tidak memperhatikan norma-norma susila, misalnya novel yang mengeksploitasi pornografi. Nah, novel-novel seperti ini pada era 80-an, 70-an, 80-an itu bermunculan ya. Bahkan bermunculan novel-novel yang sifatnya yang berupa spesialan itu menampilkan karya-karya yang sifatnya yang mengeksploitasi pornografi. Itu ketika itu adalah novel populer. Tapi banyak juga novel-novel yang bagus, novel populer yang populer sekali sebagai karya-karya yang direkomendasikan untuk dibaca. Gitu. Nah, misalnya nih ada novel-novel yang dinilai memiliki reputasi baik dan sangat direkomendasikan, misalnya karya-karya Mirawe, Margate, Ike Supomo, ada Lestari, termasuk Hilman Hariwijaya. Ini hanya sebagian kecil yang ketika itu muncul pada era 70 sampai 90-an. Nah, sekarang bahkan muncul juga nama-nama pengarang selain itu ya, yang sudah sangat banyak itu, termasuk pengarang-pengarang populer yang sekarang sudah sangat banyak. Misalnya karya populer yang tak terhitung jumlahnya, baik yang dicetak maupun melalui e-book, termasuk kehadiran Wattpad yang mengumpulkan berbagai cerita novel yang umumnya bernuansa populer. Ya. Jadi sekarang itu banyak sekali karya-karya populer yang layak, yang pantas, yang bisa direkomendasikan untuk menjadi bahan bacaan, tapi sifatnya populer. Gitu. Oke, ya, kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Ini sekarang kita mengarah ke novel serius. Kalau novel serius, ini bisa disebut juga dengan novel sastra, termasuk karya kebudayaan melalui proses berpikir pengarang. Berangkat dari niat idealisme pengarang dalam membangun makna kehidupan manusia, bukan sekedar komersial seperti halnya novel populer. Tujuan utama dari karya novel serius ini untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai bagi kehidupan dan peradaban manusia. Ini bukan untuk komersial dan hiburan semata. Bukan komersial dan hiburan semata ya. Ini adalah novel serius. Kita lanjutkan keterangan yang lain berkaitan dengan novel serius. Yang pertama, novel serius itu memberikan kenikmatan estetik, keindahan bagi pembaca, dan pencerahan pikiran serta rasa kemanusiaan. Ya. Dari segi gaya bahasa, penceritaan, bagaimana pengarang mengungkapkan pikiran dan perasaannya, ini sangat memberikan nilai-nilai estetik bagi pembaca. Dan kemudian bisa membangun manusia beradab. Nah, novel sastra atau novel serius ini diyakini sebagai salah satu cara membangun bangsa yang maju. Ini bahkan ya,
para pelajar menengah di negara-negara maju, di negara-negara yang sudah terlihat beradab itu mewajibkan anak-anak SMA-nya itu, anak-anak sekolah menengahnya itu diwajibkan membaca novel. Misalnya di Jerman 32 buku sastra, dan ini buku sastra yang dibaca ya, dinilai sebagai novel serius, buku-buku serius. Di Belanda ada 30 buku, kemudian di Amerika sebanyak 25 buku, di Jepang sebanyak 12 buku, di Singapura sebanyak 6 buku, dan di Malaysia sebanyak 6 buku. Ini adalah bukti bahwa negara-negara maju itu sangat percaya bahwa untuk membangun manusia, membangun anak-anak remaja menjadi manusia-manusia beradab bisa dilalui dengan membaca buku-buku bacaan sastra. Makanya mereka percaya bahwa sastra bisa membangun manusia yang beradab. Karena di dalam buku-buku serius itu, di situ betul-betul menampilkan cerita, pengisahan, hal-hal yang ada di dalamnya itu sejarah, kemanusiaan, peradaban manusia yang betul-betul memberikan makna dan nilai terhadap novel yang dimaksud ya. Di kita banyak sekali novel-novel seperti itu. Ini adalah ciri-ciri dari novel serius. Ciri secara umum ya. Sekarang kita melihat perbedaan novel populer dan novel serius. Oke, yang novel populer ini biasanya bentuk covernya sering menonjolkan warna cerah ya, biasanya. Kemudian yang berikutnya dari segi penokohan, novel populer ini menampilkan tokoh yang tidak jelas identitas tradisi kulturalnya. Ya, ini karena biasanya novel populer ini muncul pada saat periode tertentu, tidak dari awal memperlihatkan kisah tokoh sehingga pembaca tahu identitasnya seperti apa, tradisinya seperti apa. Kemudian tema untuk novel populer ini biasanya mengangkat hal-hal yang menyangkut percintaan. Kemudian konflik yang muncul berkisar pada status sosial orang tua, problem rumah tangga, atau misalnya perebutan pacar, persoalan-persoalan remeh yang berada di sekitar usia pubertas. Ini novel populer. Hal yang lainnya, dari segi latar tempat dan peristiwa, cenderung menampilkan latar kontemporer dengan berbagai peristiwa aktual sehingga latar akan terus berubah sesuai dengan zamannya. Ini novel populer. Tokohnya biasanya stereotip. Misalnya kalau stereotip itu, kalau anak-anak muda pasti nakal misalnya. Jarang menampilkan hal-hal yang di luar kelaziman. Ibu tiri misalnya, jahat. Nah, itu adalah hal-hal yang sifatnya stereotip ya. Kemudian problem cerita bersifat sederhana atau ringan dengan ending yang mudah ditebak. Itu novel populer. Jarang menampilkan cerita yang membuat pembaca membuat penafsiran lain. Jadi ceritanya sudah gampang ditebak, mudah dicerna, tidak membuat pembaca itu berpikir untuk memperkirakan bagaimana seterusnya cerita tersebut, bagaimana nasib tokoh ke depannya. Itu novel populer tidak seperti itu ya. Jadi pembaca pasti mendebak, oh ini akan seperti ini akhirnya, karena memang problemnya sangat sederhana. Dan memiliki amanat tunggal. Ini adalah novel populer. Sekarang kita membahas novel serius ya. Nah, novel serius yang pertama, pembaca dirangsang untuk berpikir karena pesan dan amanat pengarang tidak mudah ditebak. Karena rumitnya peristiwa, rumitnya cerita. Jadi pembaca tidak mudah begitu saja menebak amanat yang ada di dalamnya ya. Karena cerita di dalam novel serius itu lebih tertutup untuk memberikan penafsiran bagi pembaca. Kemudian tema cerita rumit. Lihat saja contoh novel Bumi Manusia misalnya, itu salah satu novel serius. Temanya itu sangat rumit, tidak mudah ditafsirkan akhirnya karena menampilkan berbagai hal yang sangat penting berkaitan dengan kemanusiaan, peradaban, dan kehidupan secara dalam tentang kehidupan manusia ya. Kemudian berikutnya, para tokoh mengalami konflik batin dan perubahan sikap. Jadi tidak bersifat stereotip dengan tokoh yang tetap tidak berubah.
Kemudian berikutnya menampilkan tokoh yang jelas, identitas tradisi kulturalnya. Novel yang berjudul Ronggeng Dukuh Paru menampilkan tokoh Srintil, itu menampilkan tokoh yang sangat jelas identitasnya ya. Berbeda dengan novel populer yang menampilkan tokoh tertentu, misalnya anak sekolah di salah satu sekolah lanjutan atas di Jakarta misalnya. Itu cukup seperti itu dengan konflik-konflik yang sederhana. Itu berbeda dengan novel serius. Kemudian berikutnya latar cerita memberikan informasi kesejarahan, pengetahuan, pendalaman, dan makna kehidupan manusia yang turut mendukung problem yang dihadapi para tokohnya. Jadi banyak hal yang menjadikan novel bermakna, meningkatkan kecerdasan pembaca karena di dalamnya itu memberikan informasi sejarah, pengetahuan, pendalaman. Ini berkaitan dengan bagaimana pengarang menampilkan tokoh yang jelas identitas tradisinya. Itu berhubungan dengan hal seperti itu, sehingga pengarang itu harus menampilkan bagaimana keadaan, situasi, bahkan mungkin keadaan sejarah pada saat tokoh itu berada dalam sebuah konflik atau peristiwa. Kemudian yang berikutnya menghadirkan tema yang kompleks. Meskipun temanya biasa, tapi persoalan yang disajikan secara rumit. Nah, ini adalah tema yang ada di dalam novel serius. Misalnya kalau misalnya temanya sederhana tentang percintaan, nah kalau hadir di novel populer, pasti yang akan kalian baca itu adalah kisah-kisah remaja di SMA dengan konflik yang seputar percintaannya misalnya. Tapi kalau percintaan di dalam novel serius hadir seperti halnya novel pada Siti Nurbaya, itu kan temanya percintaan. Di situ ada percintaan atau kasih tak sampai lah disebutnya. Nah, tapi di sana dihadirkan temanya itu disajikan rumit karena berkaitan dengan adat dan sebagainya ya. Jadi sangat berbeda dengan novel populer. Kemudian yang lainnya memerlukan penyelesaian cerita yang sangat rumit dan tidak gampang. Pengarang tidak menyelesaikan sebuah cerita dengan enteng, tapi melalui hal-hal yang berliku dengan konflik yang luar biasa dalam, menampilkan proses pendalaman pengarang terhadap sesuatu, terhadap kejadian, terhadap peristiwa, dan dikaitkan dengan hal-hal yang sesuai dengan kenyataannya, berkaitan dengan sejarah terutama. Dan berikutnya hubungan antar unsur cerita memperlihatkan kepaduan atau koherensi. Jadi saling berhubungan antar tema, konfliknya, latarnya gitu. Ketika berbicara tentang percintaan di abad lama misalnya, berarti latarnya juga harus sesuai. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada sebuah contoh novel serius Pramudia Anantatur. Ini hanya salah dua. Ronggeng Dukuh Paru. Banyak sekali novel serius yang ada di Indonesia itu dari tahun ke tahun. Termasuk di sini ada salah satu novel Hotel Prodeo Reni Silado, disebut novel serius. Ini di sini bercerita tentang kehidupan seorang komisaris ya. Tokohnya bernama Darsana. Ini kenapa disebut novel serius? Karena di dalam novel ini, di samping kehidupan Darsana dengan konflik segala macamnya, ini di sana itu dilatar belakangi oleh peristiwa pada masa bergulingnya Orde Baru ya. Di sini seperti novel populer gayanya, tapi ini tampak serius. Karena di dalamnya banyak hal sejarah berkaitan dengan hal-hal yang terjadi pada saat menjelang berakhirnya periode Orde Baru itu. Nah, ini adalah salah satu Hotel Prodeo sebagai novel sejarah atau novel serius. Nah, banyak contoh yang lain pengarang-pengarang yang mengarang novel-novel serius ini. Pramudia Anantatur, Rahmat Tohari, kemudian Y.B. Mangunwijaya, kemudian banyak novel-novel seperti itu ya. Nanti pada bagian yang lain kita akan membahas contoh-contoh novel serius atau novel populer atau karya-karya novel atau karya-karya yang lain seperti cerpen yang sifatnya serius dan cerpen-cerpen yang populer di bagian video yang lainnya. Nah, itu yang bisa disampaikan dalam pembelajaran kali ini. Ya, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.